Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para penonton sekalian, di sini saya akan mempresentasikan mengenai artikel penelitian saya yang berjudul Pembelajaran Bahasa Indonesia Menggunakan Video Pendek. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Imam Wahyu Aji. Saya mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Baik, dalam penelitian kali ini saya mengambil judul Pembelajaran Bahasa Indonesia Menggunakan Video Pendek. Nah, sebagai pendahuluan ya bisa disaksikan teman-teman sekalian, mengapa saya mengambil judul ini ya? Tentunya di era pembelajaran dan pendidikan sekarang kita telah memasuki kurikulum merdeka ya yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Nah, pada kurikulum merdeka ini tentunya memberikan keleluasan bagi para guru ya kan ataupun para pendidik untuk memberikan berbagai macam metode pembelajaran yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan siswanya ya, termasuk kebutuhan siswa saat ini atau kekinian ya, yaitu siswa saat ini perlu metode pembelajaran yang sangat beragam dan juga menarik gitu. Nah, salah satu pembelajaran tersebut ialah video pendek gitu ya. Sebagaimana video pendek ini juga sebagai implementasi perkembangan teknologi dan informasi yang semakin maju ya. Media digital dapat digunakan sebagai pembelajaran ya, baik itu menggunakan eh, media video, audio maupun audio visual. Dan dalam hal ini kita dapat memanfaatkan berbagai macam platform sosial media. Baik para penonton sekalian, seperti yang kita ketahui banyak sekali video pendek yang beredar di luar sana ya. Baik itu short video, Instastory maupun video TikTok. Tentunya kalau kita jadikan ini sebagai media pembelajaran dapat memberikan sesuatu hal yang menarik bagi para peserta didik. Baik, yang berikutnya kajian teori yang saya susun di artikel saya. Dalam konteks pendidikan, ya, media pembelajaran itu adalah segala sesuatu atau bahan yang digunakan untuk menyampaikan informasi dalam proses belajar mengajar. Ya, jadi media pembelajaran itu ada yang bentuknya fisik, ya, atau peraga, audio atau suara, video dan juga audiovisual. Nah, menjadikan video sebagai media pembelajaran tentunya memerlukan kemampuan merekam ataupun merancang gambar yang disertai suara untuk menghasilkan video pembelajaran. Dalam hal ini video pendek. Nah, kemudian kajian teori berikutnya itu ialah mengenai pembelajaran bahasa Indonesia. Nah, belajar bahasa Indonesia itu adalah pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dalam berkomunikasi secara baik dan benar ya, sebagaimana yang ditulis oleh Gri Laksana tahun 2001, yaitu kemampuan seperti berbicara, menulis, ya, menyimak dan juga membaca itu adalah keterampilan berbahasa yang harus dikuasai oleh para peserta didik. Dan ketika kita menggunakan media pembelajaran atau metode video pendek ini ya, teori yang relevan itu yang pertama adalah teori belajar sosial, di mana terjadi interaksi sosial melalui media gitu ya. Kemudian teori belajar kognitif juga bisa kita masukkan di pembelajaran video pendek. Bagaimana video itu dikemas secara menarik dan dapat membantu siswa dalam memahami proses pembelajaran. Kemudian yang berikutnya, apa itu video pendek? Nah, video pendek itu kurang lebih ya video yang berdurasi 30 detik sampai 1 menit ataupun 3 menit gitu, maksimal ya 5 menit gitu ya. Yang jelas tidak terlalu panjang dan juga bertele-tele gitu ya. Singkat tetapi isinya sudah mencakup berbagai macam informasi. Nah, kelebihannya ini menarik perhatian bagi para siswa, mudah diakses, penyampaian materi lebih interaktif. Mengapa? Karena siswa sekarang kita tahu sendiri hampir rata-rata sudah menggunakan gadget atau perangkat handphone. Dan hampir semua siswa itu pasti memiliki sosial media gitu. Sehingga perlu kita manfaatkan hal tersebut ke dalam pembelajaran. Namun ada beberapa kekurangan ketika kita menggunakan video pendek ini untuk pembelajaran, seperti
perlu keahlian khusus gitu ya bagi para pengajar. Dan juga kita perlu mengajarkan juga kepada peserta didik bagaimana cara penggunaan yang baik dan benar. Baik, berikutnya ke hasil dan pembahasan. Yang mana setelah saya analisis, saya observasi, dan saya teliti, beberapa materi bisa kita gunakan metode ataupun media video pendek ini. Gitu. Dan selain yang saya tulis pun berbagai macam pembelajaran bahasa Indonesia itu bisa dimasukkan ke dalam media video pendek ya. Tetapi yang saya tulis diantaranya yang pertama adalah teks tanggapan, yang kita tahu itu kalau sekarang adalah video reaction. Nah itu kan cukup menggunakan video pendek. Kemudian ada teks berita, yaitu siswa memberikan informasi berita yang singkat gitu ya. Dan juga aktual gitu ya. Karena aktual itu terbaru gitu ya. Berarti kita bisa membuatnya secara singkat. Yang penting informasinya tersebut aktual. Kemudian teks ulasan, siswa bisa mengulas suatu karya, baik itu buku maupun film, gitu ya, dengan tujuan untuk memberikan pemahaman siswa terhadap karya tersebut. Kemudian ada teks narasi, siswa juga bisa bercerita melalui video pendek, dan juga teks eksposisi, ya, untuk memberikan informasi secara baik dengan video pendek. Kemudian yang berikutnya, ya. Ini ada beberapa contoh video pendek yang digunakan oleh para konten kreator, dan ini ada di TikTok gitu ya. Jadi ketika siswa diberikan contoh video-video tersebut ya, harapannya siswa juga bisa melakukan hal yang sama gitu ya. Mengapa? Karena itu adalah contoh pembuatan video pendek yang memiliki esensi pembelajaran dan dibuat dengan cukup mudah gitu ya. Itu ada teks eksposisi ya yang dibuat oleh akun Sadrak 175 gitu. Di mana itu menceritakan suatu berbagai macam informasi secara singkat gitu ya. Kemudian ada teks ulasan. Ya, banyak sekali konten kreator yang mengulas suatu karya ya, baik buku, novel, cerpen, drama maupun film. Nah, ini saya beri contoh ulasan film. Kita bisa mengajarkan siswa bagaimana cara membuat ulasan yang baik dengan video pendek. Ya, diberikan contoh video tersebut dan kemudian siswa melakukannya gitu. Kemudian ada teks tanggapan ya. Nah, kalau kita kenal ini sekarang adalah video reaction, di mana siswa itu memberikan tanggapan terhadap suatu peristiwa ataupun suatu postingan ataupun suatu video yang lain gitu ya. Nah, yang menarik ada di sini tentunya. Kemudian berbagai macam contoh pembelajaran yang lain bisa diterapkan dengan media video pendek gitu ya. Kemudian manfaat media video pendek diantaranya adalah meningkatkan motivasi belajar gitu ya. Karena ini memberikan pengalaman yang menarik bagi siswa. Meningkatkan partisipasi siswa. Jadi siswa bukan hanya mempostingnya, bisa saling komentar, saling memberikan tanggapan untuk pembelajaran berkelanjutan tentunya. Kemudian meningkatkan pemahaman materi ya, karena kalau kita menggunakan internet bisa mengakses berbagai macam sumber pembelajaran yang banyak dan juga beragam. Kemudian mengikuti tren kekinian siswa ya, karena siswa sekarang banyak sekali yang menggunakan video pendek, Instastory, video TikTok dan lain-lain gitu. Kemudian pembelajaran jauh lebih menarik tentunya kalau kita menggunakan video pendek ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.